Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Dwi Tevinanda dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama yaitu analisa SWOT. Analisa SWOT terdiri dari kekuatan. Kekuatan yaitu apabila barang yang kita produksi bisa menjadi favorit karena warna-warna dan bahan menggunakan yang terbaik. Selain itu, barang yang kita jual bisa mempercantik rumah. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan yaitu saat produksi kita lama karena mencari bahan-bahan yang sangat bagus. Yang ketiga, peluang. Kita bisa menjual produk dengan peluang besar jika dijual di tempat-tempat wisata atau bisa juga dengan cara online. Ancaman yaitu pesaing lebih pintar untuk mengemas produk tersebut dan memasarkan produk tersebut. Nah, setelah membahas analisa SWOT, kita harus tahu kerajinan apa yang kita akan buat. Di sini saya akan menjelaskan kerajinan vas bunga seperti ini, karena di sini banyak sekali peminatnya dan juga ibu-ibu rumah tangga menyukai hal-hal seperti ini karena bisa mempercantik rumah. Setelah kita mengetahui produk apa yang akan kita buat, yang kedua kita akan melihat bahan-bahannya juga. Tenang, di sini saya akan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan menggunakan bahan bekas. Yang pertama kita membutuhkan kardus, kedua sedotan plastik, yang ketiga botol plastik, yang keempat benang wol, yang kelima tali rami, yang keenam manik-manik jika diperlukan, yang ketujuh dakron atau kapas, yang kedelapan bunga hias. Nah, setelah itu kita cari alasan mengapa kita milih produk tersebut. Seperti saya memilih produk tersebut karena satu, warga setempat itu suka sekali sama yang namanya vas-vasan. Dan ini bentuknya lucu. Peminatnya pun bukan hanya warga setempat juga, tapi warga yang datang ke tempat ini juga akan membelinya karena bentuknya yang lucu. Nah, setelah itu kita pikirkan juga siapa saja yang membantu untuk membuat produk tersebut. Kalau saya akan memilih orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan untuk membantu saya memproduksi barang yang saya perjualkan nanti, karena mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lumayan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, untuk ini juga harus diperhitungkan dengan baik. Kita membuat stok produk tersebut, apa kita akan meng-open PO kan, atau bisa disebut juga kita membuat pesanan terlebih dahulu dan membuat barang tersebut. Kita harus memperhitungkan baik-baik karena sekarang itu orang akan memilih yang lebih cepat untuk membelinya. Setelah yang atas tadi selesai, kita masuk ke tahapan membuat. Yang pertama, siapkan kardus, cetak dengan jangka, lingkari bagian kardus dan potong, lilitkan benang wol pada kardus yang sudah dibentuk, lilitkan benang wol pada sedotan dan pasang sedotan di bagian tengah kardus, beri manik-manik di bagian roda. Jika perlu, potong botol plastik menjadi dua bagian, ambil bagian bawah botol plastik dan lilitkan tali rami. Kedelapan, ambil tutup botol dan lilitkan tali rami juga. 9. Siapkan sedotan plastik dan gabungkan 4 sedotan menjadi satu, kemudian lilit dengan benang wol. Dakon atau kapas dan botol plastik yang sudah jadi, kemudian masukkan dakon di dalamnya. Setelah itu beri bunga di bagian atas. Ambil tutup botol yang sudah jadi, kemudian masukkan dakon dan beri bunga di bagian atas juga. Ambil keranjang yang sudah jadi, beri manik-manik. Rakit 2 roda dengan 1 sedotan, tabung, jangan lupa sesuaikan dengan ukuran keranjang. Tempelkan keranjang besar dengan roda, sambungkan dengan 2 sedotan berbentuk tabung dan 1 roda di depan.
pasang 2 sedotan tabung dengan keadaan horizontal dan beri 1 sedotan tabung dengan keadaan vertikal di atas 2 sedotan tabung. Kemudian pasang keranjang kecil di bagian depan dan beri penyangga antara stang sepeda dengan keranjang kecil. Seperti ini ya contohnya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah itu cara penyajiannya secara rapi, menarik, agar pelanggan yang melihat produk yang kita jual itu tergugah hatinya untuk membeli. Dan pengemasan, menurut saya lebih baik jika kita menggunakan kemasan yang anti air dan bisa membuat produk tetap bagus meskipun disimpan dengan keadaan yang lama. Contohnya box anti air, plastik juga bisa, paper bag juga bisa. Dan cara memasarkannya ada 2 cara. Cara pemasaran yang menurut saya itu lebih efisien. Yang pertama, pemasaran secara langsung atau bisa disebut dengan tatap muka. Kita titipkan produk kita di toko-toko terdekat atau toko-toko wisata yang biasanya banyak pengunjung wisatawan. Yang kedua, secara online. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.